Anak saya akidah. Kalau anak lu berakidah, si Fadel teripangnya nggak ada di sosial media, no. Umar. Biasanya namanya Umar bagus, ini namanya Umar kok kayak monyet. Hola netizen yang tercinta, perseteruan Nikita Mirzani dengan Fadel Bacide terus memanas. Terbaru, keluarga Fadel melaporkan Nikita Mirzani atas tuduhan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Nikita Mirzani kerap melontarkan kalimat cacian dan ancaman untuk Fadel dan keluarganya. Nikita Mirzani menuding Laura telah membiayai kehidupan Fadel dan keluarganya. Nikita Mirzani kembali menebar ancaman. Kali ini, dia mengancam akan meratakan rumah keluarga Fadel menggunakan bulldozer. Pasalnya, ia meyakini bahwa Laura telah membiayai kehidupan Fadel dan keluarganya. Sementara itu, ayah Fadel, Umar Bacide, membantah pernyataan Nikita Mirzani yang menyebutkan Laura telah membiayai kehidupan keluarganya, termasuk biaya renovasi rumah. Dikatakan ayah Fadel ketika datang ke rumahnya, Laura Meizani justru membawa banyak masalah. Gua robohin, lihat ya, tunggu, nggak sampai bulan November roboh rumah lu, lihat ya. Sampai gue dapetin ya, itu transferan sampai ratusan juta. Gua robohin, gua bikin live di TikTok, gua bikin live di YouTube gua bikin, lo lihat, jangan main-main sama gua. Pakai ngomong bilang jangan main-main sama saya. Lu siapa? Jangan main. Lu biasa main sama siluman, bapaknya Fadel siapa namanya sih? Siapa nama bapaknya Fadel? Anak-anak saya itu sarjana semua, sarjana tepu. Sarjana apa? Gue tanya. Sarjana apa? Kuliah di mana? Anjay. Si Fadel muka monyet aja yang gak ada otaknya itu aja dibayarin kuliah sama si Laura. Kok bilang anak saya akidah. Kalau anak lu berakidah, si Fadel teripangnya gak ada di sosial media, no. Umar. Biasanya namanya Umar bagus, ini namanya Umar kok kayak monyet. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, Bapak istighfar, Pak. Bapak bilang anaknya dididik akhlaknya yang baik ya. Tapi kok suka banget kirimin teripang ke cewek-cewek apa ya? Wih, akhlak yang mana nih, Pak? Terus Bapak ngatain anak orang melarat. Berarti Bapak lebih melarat lagi, Pak. Apa namanya ya? Kalau Bapak ngatain dia melarat, Bapak apa ya? Soalnya Bapak kan nikmatin juga, ya nggak? Satu lagi ya gue mau julid. Nah, si Bapak itu kan ngomongin juga soal pakaian seksi katanya. Nggak suka kayak gitu. Ngomongin pakaian anak 16 tahun. Pak, apa kabar bininya Bapak tuh, Pak? Anak udah 4 aja, belum pakai jilbab, kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak. Terus aktif narsis di sosmed dengan caption alay. Aduh, Bapak, ngaca dulu, Pak. Ngaca. Punya kaca nggak? Ngaca deh, Pak. Aduh, urusin bini Bapak aja deh. Bini Bapak aja anak 4 masih alay-alay, masih selfie dengan rambut yang digini-giniin tuh, Pak. Aduh, Pak E. Ini saya yang nonton preskon Bapak nih ya, bener-bener geram banget loh. Bapak kok bisa-bisanya bilang soal akidah, soal keimanan yang jalannya lurus dan segala macam, tapi membiarkan ya. Tadi saya dengar kan Bapak bilang sebelum Loli ada banyak cewek-cewek gitu ya. Berarti yang dibawa sama anak Bapak. Apa boleh memangnya di agama Islam yang menurut Bapak ini anaknya udah akidahnya sudah sangat bagus sekali untuk berpacaran, berdua-duaan, Pak, bukan muhrimnya, Pak? Itu aja satu jawab pertanyaan saya ya. Itu aja, bagaimana bisa orang yang mempunyai akidah Islami ya membiarkan bukan muhrimnya kemana-mana pergi berduaan, Pak? Jawab, Pak. Ini saya berbicara bukan karena saya ngefans sama Mbak NM. Kita taruh dulu masalah anak Bapak yang banyak gaya, banyak
banyak tingkah. Coba mari kita balik, Pak. Bagaimana perasaan Bapak kalau anak perempuan satu-satunya Bapak dikudeta sama laki-laki lain, diperlakukan dengan tidak baik? Apa Bapak terima? Saya rasa tidak ada orang tua yang bisa terima, Pak, kecuali orang tua tersebut berarti binatang. Anak Bapak kalau jadi adik saya, jadi anak orang tua saya, sudah habis dipancal ndase sama orang tua saya. Gak orang tua itu dulur-dulur kabeh nyitek ndase, Pak. Didiklah akhlak dan etika. Jangan mendidik mental jagoan, Pak. Karena saat anak merasa paling jagoan, di situ dia akan bikin malu nama keluarga. Contohnya seperti anak Bapak. Keseret semua kan keluarga, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang lain. Saya bukan fanbase Mbak NM. Saya berbicara sebagai seorang ibu, Pak. Ibu yang mendidik seorang anak untuk tidak menerima apa yang bukan haknya. Saya rasa orang tua yang baik akan mendidik anaknya seperti itu. Saya tidak tahu Bapak mengajarkan anak Bapak seperti apa. Merangkul boleh, tapi dengan porsinya, Pak. Bapak tahu uang pinjaman yang ditransfer ke rekening anak Bapak, uang apa itu, Pak? Bagaimana tanggapan Bapak sebagai orang tua? Daripada sibuk pembenaran, lebih baik kita sibuk mendidik anak kita. Sehat selalu, Pak, ya. Tim hukum. Tim hukum dari mana? Ngaku-ngaku orang yang terdaftar itu tim pemandu sorak. Kok jadi tim hukum? Kalau tim pemandu sorak aja dong. Gak usah ngaku-ngaku tim hukum. Suka berasa deh. Menantang NM untuk datang. Ngapain sih pakai nantang-nantang buat datang? Emang ada urusan apa mau ngapain? Menantang main gaple, main catur, atau main QQ? Yang jelas schedule padat nih. Daripada nanti NM nangis merana. Membuktikan mana? Membuktikan apaan sih? Kalau lu saudara kembar kura-kura ninja atau gimana? Mananya mana apaan? Makanya lain kali kalau ngomong tuh yang jelas. Kalau ngomong masih balelol, gak usah ngomong dulu, latihan dulu ya. Biar fasih ngomongnya, gak kayak ngeja. Yang kau sebut. Nyebut apaan sih? Gak jelas lu tuh. Justru kalau gua ketemu lu, ngeliat lu bawaannya pengen nyebut, but. Karena gak jelas, serba gak jelas. Tidak ada yang jelas. But. Dengan akan menendang. Mau nendang siapa sih lu tuh? Emosional sekali. Kebanyakan makan garam ya, darah tinggi atau gimana? Makanya lain kali ya, kalau lu punya masalah sama terkodel-kodel, bicarain baik-baik, gak usah pakai ribut. Malu kedengaran sama tetangga. Iya, masa bapak sama anak ribut mulu? Seperti kau menendang kursi. Lagian siapa yang menendang kursi? Kayak gak ada kerjaan. Emangnya lu gak ada kerjaan? Gue banyak kerjaan. Gak perlu repot-repot tendang kursi. Kursinya rusak. Mendingan daripada nendang kursi, nendang lu gua mah. Buat repot aja sih, buang-buang waktu ngadepin lu tuh. Seperti kau memukul. Emang kapan gua mukul? Suka baper, suka berasa deh. Kenapa pengen dipukul? Nuduh-nuduh orang. Aneh. Emang gak ada tuduhan lain gitu selain memukul? Makanya kalau mikir tuh pakai otak, jangan pakai mulut coba. Keseringan pakai perut sih mikirnya. Mana batang hidungmu? Emang lu gak ngeliat batang hidungnya gue? Nih, aneh. Lihatnya pakai mata coba, jangan pakai dengkul. Ini udah jelas batang hidung gue nih. Nih, kalau masih gak kelihatan juga, cepet dirujuk ke rumah sakit coba. Takutnya mata lu pindah ke pantat. Aneh-aneh dah. Kalau ngomong, yang dipegang mulutnya. Somplak, gimana caranya? Kalau mulut dipegang, ngomongnya macam mana? Kagak bisa ngomong, mulut dipegangin. Gimana ngomongnya? Bibirnya rapet dong kayak perawan. Aneh, kalau ngomong ya mulutnya gak mungkin dipegang lah. Suka aneh deh kelakuan lu tuh. Macem-macem dah. Ingat itu. Yang kedua. Ingat apaan? Apa yang mesti diingat? Omongannya lu semua macam penting aja omongannya. Kalau ingat-ingat pesan mama baru gue ingat. Kalau omongannya lu ngapain gue ingat-ingat? Kagak ada yang penting. Kayaknya sama kentut aja pentingan kentut kali daripada omongannya lu. Aneh-aneh kelakuan lu. Jangan lupa minum obat, takutnya kambuh. Yang kedua, Anda lawyer. Terus kenapa kalau gue lawyer? Merasa baper, merasa tersaingi. Sorry to say, kita di level yang berbeda. Kita berdua di level yang berbeda. Tidak apple to apple. Ya, karena permasalahannya saya di level yang terbaik, Anda di level yang terburuk. Jadi jangan merasa baper, apalagi merasa di level yang sama. Kita berbeda. Berbeda. Anda datang kemari. Males, datang ke situ males.
Apa dia ketemu sama lu? Jauh lebih males. Mendingan molor daripada datang terus ketemu lu. Males. Dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat. Ini bukti apaan sih yang jelas? Bukti kalau lu nggak bisa ngitung, bukti lu nggak bisa baca, atau bukti lu nggak bisa mikir? Harus jelas. Yang menilai bukan Anda. Emang bukan gue yang menilai. Sejak kapan gue kasih nilai buat lu? Males juga gue kasih nilai lu, karena udah pasti nilai lu jeblok. Makanya gue gak mau menilai lu. Males, malu-maluin juga kalau gue nilai lu. Agak paham-paham lu tuh ya. Ih. Tapi penyidik dan peserta kelas. Nah, tuh lu tahu yang menilai siapa. Makanya ngapain bawa-bawa gue? Lagian lu juga gak diajak. Malas juga kalau gue ngajak lu. Kalau udah tahu jawabannya ngapain nanya gue juga? Aneh lu tuh bin ajaib. Ih. Poin yang kedua. 2 lagi. Sebelumnya 2 juga. Padahal satunya aja belum. Lu bisa ngitung apa kagak sih? Hobi bener dengan angka 2. Aneh. 1 aja belum, 2-nya udah 2 kali. Belajar ngitung dulu coba sebelum bicara coba. Malu-maluin. Aneh. Ribet sama lu. Ih. Ingat itu.